Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Jeffrey Ntohura. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kembali boleh menyapa kita sekalian melalui program seri yang keempat, melalui perenungan roti hidup bersama saya dengan Letnan Jeffrey Yance pada hari ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena di program ini kembali kita dipertemukan di dalam kasih Tuhan. Harapan saya bahwa setiap kita, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tetap ada dalam naungan kasih Tuhan, lingkupan sayapnya, sehingga apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, hari-hari kita penuh dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Kita memperoleh harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pengharapan kita ketika kita dalam dunia ini, tetapi keharapan kita adalah kehidupan kita bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Kita bersyukur bahwa setiap hari program roti hidup menemani kita untuk memberikan kekuatan kepada kita, sehingga di dalam hidup ini kita kembali memperoleh kekuatan. Kita dapat diarahkan untuk hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Kristus. Kita bersyukur pada hari ini karena kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami menaikkan segala puji syukur kami, sebab benar Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih bagi kami semua, apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, baik adanya. Sepanjang malam yang sudah kami lalui, Tuhan kembali menyatakan kebaikan-Mu. Pagi ini kami boleh bangun dan memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Sebelum kami melangkah jauh untuk melakukan segala pekerjaan kami memohon pertolongan Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan, agar iman kami kembali diteguhkan, agar pengharapan kami semakin pasti dalam Kristus, agar hari-hari kami boleh diisi melalui firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan melalui perenungan pada pagi hari ini. Beri kuasa bagi hamba-Mu, karuniakan urapan-Mu bagi hamba-Mu, sehingga firman ini dapat menjadi bagian yang penting bagi kami untuk kembali kami memiliki pengharapan menjalani hidup ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat 33 sampai ayat yang ke-43.
Judul dari pembacaan firman Tuhan ini, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempatnya bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bejana kekudusan yang menerima anugerah keselamatan melalui kematian Kristus. Bejana kekudusan yang menerima anugerah keselamatan melalui kematian Kristus. Nah, pada hari ini adalah bagian yang kedua dari perenungan kita pada hari yang sebelumnya, merenungkan bagaimana detik-detik atau menjelang kematian Kristus, apa yang terjadi dengan para penjahat pada waktu itu. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tema kita tadi menyebutkan bahwa bejana kekudusan yang menerima anugerah keselamatan melalui kematian Kristus. Apa itu anugerah? Anugerah adalah hadiah atau pemberian yang Allah berikan bagi manusia secara cuma-cuma. Sekali lagi, anugerah adalah hadiah atau pemberian yang Allah berikan bagi manusia secara cuma-cuma. Sesungguhnya manusia tidak layak dan tidak berhak menerimanya, tetapi Allah dengan kasih-Nya memberikan itu kepada manusia. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, berbicara mengenai anugerah keselamatan, ada pandangan yang mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu hanya untuk orang tertentu saja. Hanya untuk orang yang terpilih saja. Jadi menurut pandangan mereka, sejak semula Allah sudah menentukan bahwa sebagian manusia selamat, sebagian juga orang binasa. Namun kita sebagai warga bala keselamatan, tanpa menghakimi pandangan mereka, kita memiliki pandangan sendiri. Bahwa kita memahami bahwa keselamatan atau anugerah yang Allah berikan itu untuk semua orang. Artinya, bukan hanya untuk orang yang tertentu saja, tetapi anugerah itu atau keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Yang kita sebut dengan anugerah yang tidak terbatas. Kita memahami dan percaya bahwa anugerah itu bisa kita terima, anugerah itu kita bisa peroleh ketika kita mau meresponi anugerah keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia. Sekali lagi saya katakan tadi, kita tidak bermaksud menghakimi pandangan atau pemahaman orang lain tentang keselamatan itu. Namun inilah pandangan kita. Inilah dasar kita berdiri. Inilah cara pandang kita melihat tentang keselamatan melalui gereja kita, Gereja Bala Keselamatan. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perenungan kita hari ini, kita belajar kembali dari dua orang penjahat yang berada di sisi Tuhan Yesus waktu penyaliban itu.
kehadiran mereka dalam peristiwa tersebut bukanlah suatu kebetulan. Namun, kehadiran mereka merupakan gambaran, merupakan suatu wujud tentang ada dua sisi kehidupan, ada dua ciri kehidupan manusia di dunia ini. Kita menemukan bahwa yang satu bertobat, sedangkan yang satunya sampai matinya tidak bertobat. Nah, inilah yang akan kita simak dan pelajari dari hidup mereka. Sesungguhnya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki anugerah keselamatan itu. Namun ada yang merespon, ada yang tidak. Yang merespon, dia menerima anugerah keselamatan itu. Sedangkan dia menolak, tidak menerima anugerah keselamatan itu. Apa yang kita pelajari dari kedua penjahat itu kaitannya dengan teologi kita atau pengajaran kita dalam bala keselamatan? Yang pertama, mereka memiliki kesempatan yang sama. Alkitab mencatat bahwa mereka berada di sisi Tuhan Yesus. Artinya mereka begitu dekat dengan Sang Penyelamat itu. Mereka memiliki kesempatan yang sama. Namun tidak sama menggunakan kesempatan tersebut. Sekali lagi ya, mereka begitu dekat dengan Sang Penyelamat itu. Mereka memiliki kesempatan yang sama, namun mereka tidak sama menggunakan kesempatan tersebut. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini kita semua punya kesempatan yang sama. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu. Sebab penjahat yang pertama telah menggunakan waktunya, tetapi hanya untuk kesenangannya saja. Ia melupakan apa yang lebih penting dari semuanya, yaitu membawa hidupnya kepada Kristus. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, ia kehilangan hidup yang sesungguhnya. Dunia ini telah mengikat dia, sehingga melupakan apa yang paling esensi dalam hidupnya. Dia tidak meresponi anugerah tersebut, sehingga janji keselamatan itu tidak menjadi bagiannya. Ia tidak memperoleh janji keselamatan yang Allah telah sediakan, sedangkan penjahat yang satunya memahami bahwa kesempatan itu adalah kesempatan untuk membawa hidup kepada Kristus, sehingga Kristus menerima dia masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Kristus telah memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Jadi selama kita masih bernafas, selama itu kesempatan untuk datang kepadanya masih ada. Ingatlah, sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, tangannya terbuka untuk menunggu kita datang kepadanya. Ia dengan kasih seperti Bapa menunggu anaknya yang bungsu, setia. Demikianlah kasih Kristus menjangkau kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat mereka adalah penjahat. Mereka berdua bukanlah orang baik. Kita melihat diri kita. Siapa kita di masa lalu? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Cuma yang paling penting, hal yang paling utama, apakah kesempatan yang masih ada ini kita gunakan untuk bertobat? Ya, atau kita hidup seperti penjahat yang pertama ini, sampai mati dia tidak melakukan pertobatan. Ia tidak menyadari hidupnya. Yang kedua, sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, mereka memiliki respon yang berbeda. Itu yang kita dapat pelajari dari mereka. Ada perbedaan yang sangat penting untuk kita lihat dari kehidupan dari kedua penjahat tersebut. Yang satu sampai mati ia tidak bertobat. Bahkan Alkitab mencatat ia menghujat. Bukan kalimat pujian atau pertobatan yang ia katakan, tetapi ia menghujat. Sedangkan penjahat yang kedua, ia menyadari kesalahannya dan mengakui dosanya serta percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam ayat yang ke-41 dikatakan, ia sadar bahwa ia layak dihukum karena kesalahannya dan mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang benar. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan,
kedua-duanya saat itu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka semua adalah penjahat. Ini pesan bagi kita semua juga. Kejahatan apapun yang pernah kita lakukan, sejahat-jahatnya kita saat ini, seburuk-buruknya hidup kita saat ini, ingatlah engkau punya masa depan di dalam anugerah Tuhan ketika engkau mau meresponi anugerah itu dalam hidup. Tetapi jika engkau menolak anugerah itu, tidak mau bertobat, tidak mau berbalik kepada Tuhan, maka engkau akan melewatkan kesempatan yang paling berharga itu, yaitu memperoleh anugerah keselamatan itu. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita menemukan bahwa ada proses menerima anugerah dari penjahat yang kedua itu. Bagaimana proses ketika dia menerima keselamatan itu? Dia pertama yaitu bertobat. Dia mengakui segala kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dia layak dihukum. Dia melihat bahwa dirinya begitu kotor, begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Kesadaran ini yang perlu dalam hidup kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong rohani, berpikir bahwa ya saya sudah baik, saya sudah hebat. Jangan pikir kita sudah sebagai hamba Tuhan, bahwa kita sudah yang paling suci. Tidak, saudara-saudara. Standar kesucian bukan status kita, tetapi bagaimana kita di mata Allah, itulah standar kesucian itu. Itulah standar kekudusan itu. Bukan status kita. Mungkin saja kita sebagai hamba Tuhan, tetapi kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam persinahan. Kita korupsi. Uang yang bukan milik kita. Uang yang harusnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi yang dia lakukan itu adalah dia menyesali perbuatannya. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Ketika dia mengakui dosanya, ketika dia bertobat, selanjutnya dia percaya kepada Yesus. Ketika dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mungkin kita berpikir seperti penjahat itu, mereka sama-sama dekat dengan Tuhan. Kita juga berpikir bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita berpikir kita adalah anak Tuhan, kita orang Kristen. Tapi hidup kita tidak hidup dalam pertobatan. Mungkin kita sebagai bisnismen, ya, seorang pembisnis, tetapi dalam mencapai keuntungan kita selalu menggunakan cara-cara yang kotor. Kita menipu, kita merampas hak orang yang bukan menjadi hak kita. Kita menindas orang yang lemah. Mungkin juga kita sebagai pejabat dalam pemerintahan, di desa, di dimanapun kita dipercayakan, mungkin kita korupsi, mengambil hak yang bukan hak kita. Mungkin juga kita sebagai hamba Tuhan sambil melayani, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, kita belum mengalami pertobatan. Ya, kita belum dikuduskan. Karena proses pengudusan ini bukan berbicara tentang status, ya, tetapi bagaimana engkau di mata Allah, itulah yang penting. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan sambil melayani, mungkin kita korupsi uang pekerjaan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita hidup dalam persinahan, kita hidup dalam perselingkuhan, kita melalaikan tugas kita. Mungkin kita sudah setia melayani gereja, tetapi hidup kita tidak benar. Berarti kita tidak hidup dalam pertobatan. Mungkin sebagai kepala keluarga, kita tidak menjalankan tanggung jawab kita. Mungkin sebagai kepala keluarga, sebagai suami, siapapun sebagai hamba Allah, saya mengingatkan. Ya. Jangan sampai kita tidak hidup dalam pertobatan. Ada suami yang berselingkuh. Bukan hanya istri. Suami, istri juga. Melalaikan tanggung jawab masing-masing. Dan tidak hidup dalam kekudusan itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi bejana kekudusan yang meresponi anugerah keselamatan itu. Bagaimana cara kita meresponi? Kita belajar dari penjahat ini bahwa dia mengakui kesalahannya dan hidup dalam pertobatan. Siapapun kita, apapun profesi kita saat ini, jangan sampai kita hidup sebagai penghujat Tuhan, seperti penjahat yang pertama tadi.
Dia tidak merespon anugerah Tuhan, malah yang dia lakukan adalah penghujat Tuhan. Menghujat Tuhan mungkin saja tidak secara verbal atau perkataan kita tidak menghujat, tetapi tindakan kita yang tidak hidup dalam pertobatan adalah hujatan bagi Tuhan, mencemarkan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan, mungkin sebagai anak Tuhan, kita sebagai belajar, kita jangan sampai seperti penjahat yang pertama ini menghujat Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi seperti penjahat yang kedua ini. Ketika dia menyadari bahwa dia membutuhkan anugerah, dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, anugerah keselamatan dari Allah melalui kematian Kristus akan kita terima dan akan diterima oleh orang yang meresponi anugerah tersebut, yaitu mereka yang mau bertobat dan mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Penjahat tersebut menerima anugerah keselamatan dari Allah, bahwa hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Itulah janjinya. Siapa yang menerima itu? Yang telah mengalami pertobatan dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari ini, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kembali mengajar kita, kembali membawa hidup kita untuk kembali melihat diri kita, belajar dari beberapa penjahat ini. Penjahat yang kedua adalah orang yang harus kita teladani dalam hidupnya, bahwa dia mengakui, dia datang bertobat kepada Tuhan, dan kemudian mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jangan pernah kita berkata, saya percaya pada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak hidup dalam pertobatan. Kita hidup bergelimang dengan dosa. Sekali lagi saya katakan bahwa kekudusan itu bukan karena kita hamba Tuhan, tetapi apakah bagaimana kita benar di hadapan Tuhan, itulah yang menentukan kita kudus atau tidak. Kita menemukan bahwa paradoks dari kehidupan murid-murid dan orang berdosa ini, dia memahami benar tentang kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita, bahwa kita bisa meresponi anugerah keselamatan melalui kematian Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar tentang firman. Kembali kami ditegur, kembali kami diarahkan bahwa kami harus hidup di dalam anugerah-Mu. Engkau telah mengerjakannya bagi kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami harus meresponinya dalam hidup kami. Dan untuk meresponinya, kami tidak hanya cukup percaya saja, tapi kami melandasinya dengan pertobatan. Mampukan kami Tuhan. Mungkin saat ini kami bergelimang dalam dosa. Tuhan ampuni dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk hidup dalam kasih. Tolong sertai kami Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran. Hari ini lagi kami melakukan segala aktivitas kami. Berkati dan sertai kami. Tuntun langkah kami. Kemanapun kami melangkah, dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan memberkati. Segala pergumulan kami, segala persoalan yang sedang terjadi dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, Tuhan mampukan kami untuk melewatinya. Biarlah sepanjang hari ini kami melaluinya, melewatinya bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.